Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi idola kita, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang indahnya Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kedamaian, jauh dari pertikaian, jauh dari keributan, dan saling menghormati. Itulah di antara yang akan dihasilkan jika ajaran Islam dipraktekkan dengan sebenar-benarnya. Hal tersebut bisa dibuktikan dari keterangan sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling melakukan penawaran barang dengan cara yang dilarang, janganlah saling membenci, dan janganlah saling memusuhi. Janganlah seseorang di antara kalian berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut ada beberapa larangan yang harus kita ingat untuk kemudian bisa kita hindari. Yang pertama, yaitu larangan saling dengki atau saling iri hati, yaitu tidak senang melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu yang perlu kita hindari. Itulah dosa yang bisa merusak kedamaian dan persatuan. Itulah dosa yang pertama terjadi di bumi antara dua anak Nabi Adam alaihissalam hingga terjadi pembunuhan. Itulah dosa yang mengakibatkan iblis diusir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dosa yang bila pelaku iri itu memandang, maka bisa menimbulkan bahaya besar pada orang yang diirikannya. Maka hindarilah iri hati tersebut dan mohonlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita inginkan, mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan agar supaya kita tidak iri pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau ingin punya rumah besar, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dikabulkan. Kalau ingin mobil besar, Allah pasti kasih. Kalau ingin istri besar, Allah juga pasti kasih. Yang penting jangan iri pada orang lain. Larangan kedua dalam hadis ini adalah menawar barang lebih tinggi, bukan dengan maksud membeli, tetapi hanya menipu. Contohnya, seseorang penjual menjual dengan harga 5.000, ada calon pembeli menawar 4.000, tiba-tiba ada orang ketiga berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan penjual. Padahal bukan niatnya untuk membeli, hanya untuk menipu. Maka ini dilarang di dalam Islam. Adapun lelang dibolehkan dalam Islam, tetapi jika menawar lebih tinggi bukan untuk membelinya, maka inilah yang juga diharamkan hukumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, larangan saling membenci, yaitu tidak saling menyayangi dan saling bermusuhan, tidak mau menyapa, tidak mau senyum, tidak mau melihat saudaranya. Itulah larangan berikutnya dalam hadis ini. Cuman hanya karena beda cara dalam sholat. Yang satu baca qunut subuh, yang satu tidak baca qunut subuh, yang satu salaman, yang satu tidak salaman. Itu pun bisa menyebabkan saling membenci atau saling tidak menyapa. Itu adalah kesalahan yang besar. Lebih parahnya, cuman beda pilihan dalam perkara dunia, beda pilihan partai politik, beda pilihan calon kepala daerahnya.
sudah saling benci dan bermusuhan. Ini jelas lebih sangat salah lagi. Maka berhati-hatilah dengan keindahan dunia sesaat yang malah menjerumuskan pada perbuatan dosa. Larangan berikutnya adalah masih dalam persoalan jual beli. Janganlah seseorang di antara kalian berjual beli dengan sesuatu yang masih dalam penawaran orang lain. Contohnya adalah seseorang penjual sedang proses tawar-menawar dengan calon pembeli. Tiba-tiba ada pihak ketiga ingin membeli bukan untuk menipu, lalu menjanjikan akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari yang dijual si penjual. Atau pihak ketiga itu menawarkan barang yang sama pada calon pembeli dengan janji harga lebih murah dan nilai kualitas barang yang sama, maka ini juga tidak dibolehkan. Dalam potongan hadis tersebut dapat dibuktikan bahwa Islam adalah rahmatul lil alamin. Islam adalah rahmat untuk siapa saja. Karena larangan-larangan yang telah disebutkan tadi, setiap muslim juga dilarang melakukannya pada yang bukan muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya yang artinya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh merendahkan atau menghina. Takwa itu ada di sini. Sambil Rasulullah SAW menunjuk dadanya, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haram darahnya ditumpahkan, hartanya dirampas, dan kehormatannya direndahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika dalam hadis tersebut hanya disebut dilarang menyakiti, merendahkan, dan menghinakan sesama muslim, maka di dalam Al-Quran disebutkan yang lebih luas lagi. Dalam surah Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya, jangan menghina yang orang lain sembah, misalnya orang Kristen, Hindu, Buddha, atau siapa saja. Karena otomatis mereka nanti juga akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam, atau mengurangi haknya, atau membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu yang ia tidak relakan, maka kelak aku adalah orang yang akan membelanya pada hari kiamat. Dan dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Auzubillah min dzalik. Sungguh hadirin, jika butiran-butiran hadis dan firman Allah tersebut dapat selalu diingat dan dapat selalu diterapkan, di mana yang perlu dikerjakan dan mana yang perlu ditinggalkan, niscaya pastinya akan terwujud kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, dan jauh dari pertikaian satu sama lainnya. Kesimpulannya adalah, Islam bukan agama yang mengajarkan permusuhan. Islam bukan agama yang mengajarkan terorisme. Islam bukan agama yang mengajarkan membuat kerusuhan.
tetapi Islam adalah rahmat untuk seluruh makhluk di alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk kita semua bisa istiqomah tetap di jalan lurusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan pada akhirnya kita semua dikumpulkan insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.